Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ailia Rahman, kelas HKID semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang definisi qawaid fiqhiyah dan perbedaan qawaid, dhawabit, dan nazariyat fiqhiyah. Secara etimologis, qawaid berasal dari kata qaidah yang berarti dasar, basis, atau asas pondasi. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata al-fiqhu yang berarti faham atau memahami. Secara terminologis, qawaid fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Definisi lain, menurut Abu Zahrah, yaitu kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Kemudian menurut Al-Jurjani, yaitu ketetapan kulli yang meliputi seluruh bagiannya. Kemudian menurut Tajuddin Subki, kaidah adalah sesuatu yang bersifat general, yang meliputi bagian yang banyak, dan dapat dipahami kaidah tersebut dengan kaidah tadi. Kemudian menurut Imam Suyuti, yaitu hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya. Qawaid fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Secara singkat, juga bisa diartikan sebagai hukum yang mencakup atas sebagian besar bagian-bagiannya. Contoh qawaid fiqhiyah adalah kaidah asasi, yaitu kaidah-kaidah fikih yang 5, atau qawaid al-khamsah beserta cabang-cabangnya. Kemudian dhawabit fiqhiyah, secara etimologi kata ad-dhawabit berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata dhobit. Kata ini merujuk pada pengertian luzum asyai wa habsuhu, artinya tetap dan tertahannya sesuatu. Secara terminologi, dhawabit fiqhiyah diartikan sebagai segala perkara yang berimplikasi hukum atau hukum yang bersifat kulli yang bersimpul pada beragam bagian-bagian di dalam satu bab saja. Dhawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Contoh bab muamalah. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfaz wal mabani, yaitu ungkapan dalam transaksi-transaksi harus dilihat dari tujuan dan makna-maknanya, bukan dari kata-kata dan ungkapan-ungkapannya. Kemudian nazariyat fiqhiyah. Kata nazariyat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata nazariyah yang berarti pandangan atau teori. Secara terminologi, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Bakr Ismail, nazariyat fiqhiyah adalah konsep-konsep fikih yang memiliki rukun dan syarat dan disatukan oleh jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. Beberapa ulama mendefinisikan nazariyat fiqhiyah sebagai sekumpulan pandangan untuk menafsirkan kata ilmiah. Dari definisi ini, nazariyat fiqhiyah berarti teori hukum Islam. Nah, perbedaannya, qawaid fiqhiyah jangkauannya lebih luas dan berlaku umum dalam lebih dari satu bagian bab. Contohnya kaidah li adror wal adror merupakan kaidah yang berlaku umum. Sedangkan dhawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit, terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Contohnya kaidah dalam bab pinjam meminjam. Kemudian nazariyat lebih luas jangkauannya dibanding qawaid fiqhiyah, meliputi rumusan, pembatasan konsep, rukun dan syarat konsep, dan prinsip lainnya.
Contohnya pada prinsip jual beli. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.